Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fajin Hidayah. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence atau AI dalam deteksi dini penyakit. Yang pertama, apa sih itu AI? AI adalah pengembangan pada sistem komputer sehingga membuatnya dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, misalnya pengenalan suara, persepsi visual, pengambilan keputusan, penerjemahan bahasa, dan lainnya. Nah, AI ini adalah kecerdasan buatan yang ada di berbagai program aplikasi dan sistem dalam perangkat elektronik yang membantu kita dalam memeriksa kesalahan yang tidak terlihat. Selanjutnya, penerapan AI di dunia kesehatan. Yang pertama, pengobatan kanker dengan radioterapi. Nah, radioterapi adalah pengobatan kanker dengan menggunakan paparan radiasi tingkat tinggi untuk membunuh sel kanker, mencegah kanker datang kembali, dan menghambat pertumbuhan sel kanker. Ini adalah contoh dari alat radioterapi. Berbeda dengan kemoterapi yang menyasar seluruh bagian tubuh, radioterapi hanya berkonsentrasi mematikan sel-sel kanker di area yang ditargetkan, dan prosedurnya biasanya dilakukan dalam beberapa kali tindakan dan bisa sampai 30 kali. Yang kedua, robot untuk operasi bedah. Robot dengan lengan mekanis yang dikendalikan oleh ahli bedah untuk melakukan operasi bedah yang rumit dengan presisi tinggi dan stabilitas yang lebih baik. Nah, ini adalah robot yang dinamakan robot Da Vinci yang digunakan untuk operasi prostat, histerektomi, dan operasi jantung. Ketiga, diagnosis penyakit menggunakan citra medis. Menganalisis foto ronsen, CT scan, MRI, dan citra medis lainnya menggunakan teknik AI seperti machine learning untuk mendeteksi atau mendiagnosis penyakit. Selanjutnya yaitu alat yang termasuk pada citra medis. Yang pertama foto ronsen, yang digunakan untuk mendeteksi masalah kesehatan serta sebagai prosedur penunjang dalam tindakan medis tertentu. Nah, pada foto ronsen akan menghasilkan gambar dalam bentuk dua dimensi. Yang kedua, yaitu CT scan yang digunakan untuk mendiagnosis dan memonitor beragam kondisi kesehatan seperti kelainan pada otot dan tulang, seperti tumor atau keretakan pada tulang, dan menentukan lokasi tumor, infeksi, atau bekuan pada darah. Yang ketiga yaitu MRI yang digunakan sebagai alat bantu diagnosis apabila pasien mengalami gangguan pada otak, saraf, tulang belakang, jantung, jaringan lunak, atau organ lainnya. Yang keempat yaitu pemantauan kondisi pasien secara jarak jauh. Memantau tanda-tanda vital pasien, aktivitas dan lingkungan sekitar pasien menggunakan perangkat LOT seperti sensor, kamera, dan pemantauan jarak jauh. Ini adalah salah satu aplikasi yaitu Smart Clean yang digunakan untuk memungkinkan perawat memantau kondisi pasien dari rumah sakit atau pusat kesehatan dan berguna untuk pasien lanjut usia, pasien dengan penyakit kronis, dan pasien pasca operasi. Yang kelima, pendeteksi dini penyakit menular. Menganalisis data pemantauan kesehatan masyarakat untuk mendeteksi lonjakan kasus penyakit menular secara dini. Ini adalah alat yang dinamakan Elbicare Coach Analyzer yang dapat melakukan pemetaan penyakit menular seperti COVID-19 atau penyakit pernapasan menular lainnya melalui batuk berdasarkan suara paru-paru. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.